Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun, kapanpun kalian mendengarkan. Di sini ada saya, ada Muhammad Dafa di Al-Haq. Oh iya teman-teman, kenalin aku Dafa. Saat ini sedang kuliah di kota Yogyakarta. Ceritanya ngerantau gitu, aslinya kan dari Bekasi kan. Nah, ngomongin kondisi sekarang nih, kondisi sekarang kan lagi pandemi ya. Lagi pandemi kita, ya walaupun udah new normal sih katanya, tapi kan tetap aja kita harus menjaga batas-batas agar kita bisa memutus rantai virus dari COVID-19 gitu kan. Nah, ngomongin pandemi nih, mungkin teman-teman ngelihat gitu, ih kok pandemi malah banyak bisnis yang muncul gitu kan. Ih kok teman-teman aku malah ngedirin bisnis kecil-kecilan gitu kan. Kalau enggak, aku pengen ikut pengen nyoba bisnis kecil-kecilan. Awalnya dari hobi nih, siapa tahu nguntungin. Ternyata pas lagi ngejalanin kurang modal. Nah, itu tuh biasanya permasalahan bisnis-bisnis kecil tuh ya duitnya kurang atau modalnya kurang. Yang awalnya pengen ngasilin duit malah butuh duit. Nah, di sini aku cuma pengen mungkin sekedar ngasih saran sih. Sebenarnya ada loh teman-teman pinjaman yang emang itu mantap sekali, sangat bermanfaat dan sangat cocok lah untuk kita semua, khususnya untuk teman-teman yang baru mulai bisnis gitu. Yaitu pinjaman syariah berbasis teknologi atau fintech syariah gitu kan. Nah, pas banget juga nih kebetulan bulan-bulan ini lagi bulan inklusi keuangan. Pinjaman syariah ini bisa menjadi pendorong untuk kemudian mendorong bisnis teman-teman. Kenapa? Kenapa sih harus pinjaman syariah gitu? Padahal kan seringkali kita dengar gitu, syariah doang mah ganti istilah doang, bunga diganti bagi hasil, wah segala macam lah pokoknya itu tuh banyak banget tuh. Tapi sebenarnya enggak sih. Sebenarnya banyak banget keuntungan yang bisa diambil sama teman-teman ketika minjem lewat fintech syariah atau lewat pembiayaan syariah lainnya gitu. Tapi yang paling penting tuh teknologi sih, karena kan teman-teman pasti akrab banget kan dengan teknologi. Karena survei dari Asosiasi Pengguna Internet Indonesia itu menunjukkan bahwa kita, pemuda umur 15 sampai 29 tahun Indonesia, itu pengguna internet sampai 82%. Jadi wajar dong kita akrab banget dengan teknologi. Dan kenapa banyak banget sih bisnis yang muncul dari kita-kita? Karena emang survei dari World Economic Forum itu semangat wirausaha pemuda Indonesia itu paling tinggi gitu loh se-Indonesia. Se-ASEAN malah. Se-ASEAN. Jadi apakah teman-teman termasuk di dalamnya gitu kan? Jadi ya sangat memungkinkan. Tapi balik lagi tadi ke sebelumnya bahwa salah satu permasalahan adalah modal. Nah, coba kita di sini coba sharing-sharing aja ya. Sharing-sharing tentang pembiayaan syariah. Nah, kenapa sih emang pembiayaan syariah itu? Nah, pembiayaan syariah itu dia buat teman-teman yang masih baru nih, itu lebih minim resikonya. Kenapa aku bilang lebih minim? Karena pinjaman syariah ini basisnya Islam. Basisnya kan sesuai dengan syariah. Nah, dia bisa kemudian ada tanggung jawab yang harus dipikul baik dari peminjam maupun pemberi dana. Jadi bagi rata tuh ininya, resikonya dibagi. Ada sharingnya. Nah, kemudian juga kalau ngomongin masalah riba nih ya, masalah bunga, kan emang pasti kan nggak boleh ya di Islam ya. Nah, kalau di syariah ini dia sistemnya bagi hasil, tapi kan banyak yang bilang sama aja itu sama bunga. Enggak, sebenarnya enggak. Bahkan sistem biaya administrasinya itu kagak ada. Saking kagak bolehnya, karena itu tidak sesuai dengan prinsip Islam. Jadi yang pasti nih ketika teman-teman minjem di pembiayaan syariah, fintech syariah itu yang pasti lebih minim karena dari sharing. Terus kemudian anti riba club, yoi mantap. Terus juga itu bebas biaya administratif karena itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Dan yang pastinya ada kesepakatan bersama. Jadi teman-teman di awal ditanyain nih butuhnya berapa segala macam. Jadi teman-teman tahu proyeksinya berapa. Nah, itu salah satu alternatif untuk teman-teman membiayai bisnisnya. Jadi teman-teman kan punya banyak nih alternatif, ada konvensional, ada segala macam. Nah, syariah ini salah satu alternatif paling mantap lah pokoknya. Dan ketika teman-teman terjun ke sana, secara langsung teman-teman membantu perekonomian Indonesia. Karena sebenarnya perekonomian Indonesia itu banyak banget disokong sama UMKM. Nah, jadi ketika kita masuk ke sana, kemudian mengalirkan dana dari yang punya modal, itu kemudian memberikan inklusi keuangan. Dan teman-teman bisa menyebarkannya ke tempat lain tuh. Jadi
bakal semakin banyak bisnis-bisnis yang terdorong, jadi perekonomian kita juga makin maju gitu loh. Jadi dengan langkah-langkah kecil sebenarnya kita dapat memajukan diri kita sendiri, semakin dekat kepada orang lain, karena kita bermanfaat juga, kita bisa buka lapangan pekerjaan bahkan, dan juga kita semakin dekat dengan Allah, karena kita memakai dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariah. Dan juga itu bakal bermanfaat untuk negara, karena ketika kita mendorong UMKM, mendorong diri kita sendiri untuk terjun ke dalam UMKM, kita bakal berkontribusi dalam sektor perekonomian negara. Jadi buat teman-teman yang masih bingung nih, waduh pengen bisnis tapi nggak punya duit, nggak punya modal, langsung aja udah pinjaman syariah, gampang, nggak perlu datang ke bank, nggak perlu ribet, tinggal pakai HP, tek tek tek. Oh iya, yang pasti teman-teman harus cek dulu lembaga yang ngasih minjem nih. Cek dulu di website OJK tuh pasti ada kan daftar-daftarnya di Otoritas Jasa Keuangan, karena itu yang pasti sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi pasti aman, resiko yang lebih kecil, kemudian ada kesepakatan bersama tanpa ribet, tanpa sistem administratif, kemudian ada ya macam-macam lah. Itu hanya segelintir kecil dari keuntungannya. Jadi mantap sekali pokoknya, mantap. Teman-teman harus coba itu, dan jangan lupa untuk selalu mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, karena segalanya harta kita akan kembali ke Dia. Itu aja dari aku. Terima kasih banyak. Sampai jumpa dalam kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, mantap, mantap.